Sambo ini adalah seorang bajingan. Sambo ini bukan seorang bajingan. Hanya dia mendompet dengan pangkatnya irjen, tapi saya tidak melihat dia seorang irjen. Dia yang paling pantas, dia adalah seorang bajingan yang bengis, keji, biadab, itu ada di dirinya Sambo. Tahun 65, para jenderal dibantai secara sadis oleh para komunis. Peristiwa 2022 ini, jenderal membantai ajudannya dengan sadis dan biadab. Karena benar apa yang disampaikan Sambo, setiap anggota melakukan sesuatu kesalahan, 2 tingkat di atasnya bertanggung jawab. Itu tidak di tentara, tidak di polisi, sama. Biar disiarin langsung. Saya pikir semuanya kamera banyak yang mengarah. Iya. Yang satunya tidak dapat, yang lainnya dapat. Iya, biar cepat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada catatan sedikit, jadi sedikit saya bacakan karena kalau saya hafalkan kayaknya nggak nyampe. Jadi yang pertama tidak perlu saya membuat narasi lagi. Saya tadi dijelaskan oleh Bang Anton, saya ketemu di penjara sama Bang Anton gara-gara saya buat surat terbuka untuk Jokowi. Jadi apa yang saya katakan, tema kita yang kita bahas hari ini udah saya bahas. Bahwa negara kita sekarang sedang carut marut, bagaikan benang kusut yang akan sulit dirajut. Bagaimana kita bisa merajut atau mengurai? Udah nggak bisa. Karena semua sistem tata kelola berbangsa dan bernegara udah tidak bisa kita bayangkan. Jadi satu-satunya jalan itu harus dimusnahkan, dibersihkan ulang. Kita bentuk sistem baru. Jadi bukan hanya di kepolisian, tapi di semua sistem. Banyak kejadian yang janggal akhir-akhir ini. Banyak kejadian janggal akhir-akhir ini yang ditangani oleh kepolisian. Tetapi ini adalah sebuah skenario Allah yang membuka tabir kepalsuan melalui terbunuhnya saudara kita Brigadir Joshua. Jadi kejanggalan ini merembet, kita runut ke belakang, ada kejadian KM50, 6 Laskar. Hampir sama polanya, hampir sama. Pembantaian biadab, terus diklaim seolah-olah ini adalah tembak-menembak. Dan ini sama persis, ini kuasa Allah. Sama persis dengan kejadiannya Brigadir J. Udah hancur-hancuran seperti itu, diklaim sebagai tembak-menembak. Nah, kemudian kita lupa bahwa beberapa waktu yang lalu, tanggal 16 Agustus, ada satu kejadian yang kita juga karena mungkin kalah dengan beritanya Joshua. Ada seorang Letnan Kolonel Purnawirawan TNI di Lembang, Haji Muhammad ditusuk atau dibunuh secara sadis dan biadab oleh seorang asing. Itu kejadian tanggal 16 Agustus pada saat karnaval 17-an. Beritanya muncul setelah tanggal 18, baru rame. Dan melihat itu kami semua sebagai tentara, mantan tentara, atau kami sebagai prajurit, semua terpanggil, tidak menerima kejadian ini. Sehingga kami putuskan untuk datang. Namun sebelum kami datang kemarin tanggal 21 Agustus, hari Minggu, beredar di media bahwa kepolisian memberikan statement. Tidak ada niat pelaku untuk melakukan pembunuhan. Bayangkan, ini persoalannya, saudara-saudaraku sekalian, persoalannya hanya parkir sebentar di depan tokonya. Ditusuk 5 kali, lehernya bolong, Pak. Ini mengerikan, luar biasa. Nah, ini diklaim sebagai sesuatu yang tidak disengaja dan diberikan pasal 351 penganiayaan. Miris. Kepolisian berani mengambil keputusan seperti itu, langsung tergesa-gesa memberikan klarifikasi bahwa ini 351 yang tidak direncanakan. Ketika hari Minggu kami datang ke sana dengan ratusan purnawirawan dengan anggota saya Ekstrim Matra,
Kapolresnya yang menerima di Polsek Lembang menyampaikan bahwa sekarang berubah menjadi 338 dan 340. Saya paksakan kepada Kapolres sampai memeluk saya dan menangis. Bahwa ini tidak bisa dibilang 351. Ini nyata pembunuhan. Dia membawa pisau dari dalam rumah. Dia rencanakan untuk melakukan pembunuhan. Bukan dia sedang mengarit. Kalau dia sedang mengarit, ada kejadian, berarti seketika itu terjadi. Tapi dia keluar dari tempatnya, dia melakukan pembunuhan. Masih dibelain sebagai 351. Ini sesuatu yang tidak bisa kita terima. Sehingga kemarin kami rame-rame datang ke sana, itu berubah. Itu berubah. Jadi, kembali lagi semua skenario-skenario yang ada, ini rangkaian geng-geng yang sekarang ini sedang viral tentang Sambo. Jadi di tubuh kepolisian kalau masih ada seperti ini, maka hancurlah negeri ini. Kita tinggal menunggu waktu. Kalau kita biarkan semua anak bangsa untuk seperti ini, maka negara ini tidak akan panjang umurnya. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Yang pertama, tadi Bang Simanjuntak udah berangkat, udah pergi, kemudian Ibu Irma juga. Sebetulnya saya ingin menyampaikan turut berduka, tetapi ini bukan dukanya mereka saja, tapi dukanya anak bangsa. Kita semua sepakat bahwa Joshua sekarang membuka tabir. Almarhum Joshua membuka tabir. Terlepas dia bersalah atau tidak, tapi saya menganggap kita sepakat dia sebagai seorang pahlawan. Karena dengan terbunuhnya Joshua, maka tabir kepalsuan itu sudah mulai terungkap. Kita semua tahu untuk menjadi seorang ajudan itu tidak mudah, tidak langsung tunduk, tapi seleksi yang sangat ketat dari segi apapun, semua yang terbaik menjadi ajudan. Kok tiba-tiba dia dituduhkan sebagai pelaku kejahatan? Ini tidak kita terima. Yang berikut perlu juga saya sampaikan, kasusnya Sambo yang berkaitan dengan polisi, mafia di tubuh Polri ini sekarang ini yang mencuat adalah kasusnya Sambo. Sambo ini adalah seorang bajingan. Sambo ini bukan seorang bajingan. Hanya dia mendompet dengan pangkatnya irjen, tapi saya tidak melihat dia seorang irjen. Dia yang paling pantas, dia adalah seorang bajingan yang bengis, keji, biadab, itu ada di dirinya Sambo. Ini perlu saya sampaikan. Ya. Dia lebih biadab dari PKI. Kenapa saya bilang katakan seperti itu? Peristiwa tahun 65, para jenderal dibantai secara sadis oleh para komunis. Peristiwa 2022 ini, jenderal membantai ajudannya dengan sadis dan biadab. Dia sampai seperti itu. Jadi mungkin ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung dengan kalimat saya, kata-kata saya, berarti itu dia adalah bagian daripada kelompoknya Sambo. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli kita semua terhadap kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita hanya berdiam, ketakutan seperti yang disampaikan oleh Bang Simanjuntak tadi, apa yang disampaikan, data-data yang disodorkan Bang Simanjuntak, diserahkan kepada para bintang 2, bintang 3, mereka ketakutan. Bintang 2, bintang 3 ketakutan. Ada apa di balik ketakutannya mereka? Ada apa? Karena benar apa yang disampaikan Sambo. Setiap anggota melakukan sesuatu kesalahan, 2 tingkat di atasnya bertanggung jawab. Itu tidak di tentara, tidak di polisi, sama. Jadi kalau komandan kompi, harusnya komandan batalion, komandan atau pangdam itu kena. Dan di atasnya Sambo itu siapa? Jadi ini benang kusut. Jadi bukan hanya, tapi inilah cara kita untuk membongkar, cara Allah untuk membongkar tabir-tabir kepalsuan dengan caranya yang sangat indah seperti ini. Sehingga persoalan di negeri ini bukan hanya persoalan kepolisian, tetapi sangat umum, sangat kompleks sekali. Jadi ini sebetulnya yang perlu saya sampaikan. Saya tidak membahas lagi apa yang terjadi kemarin pada saat kami ditahan dengan Bang Anton Permana di dalam. Udahlah, kalau saya cerita panjang lebar, nanti mereka akan malu. Tetapi inilah saatnya polisi introspeksi diri. Saya berharap Kapolri segera membenahi institusi kepolisian. Karena kami tidak ingin polisi dirusak oleh mafia-mafia yang merusak
tatanan kepolisian dan berdampak kepada bangsa dan negara. Karena apa? Dampaknya akan kepada anak cucu kita, generasi kita. Kita selamatkan bangsa ini, selamatkan kepolisian. Itu saja dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.